Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju jirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh, yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini saya akan membahas Wahyu 13. Dalam Alkitab ini adalah ayat-ayat yang paling seru. Nah, maka timbul pertanyaan, apakah makna binatang dan juga 666 dalam Wahyu 13 ini? Nah, ini adalah part yang pertama saudaraku, jadi saya akan bagi menjadi 2 kali pembahasan karena pembahasannya cukup panjang. Nah, dari buku A Catholic Commentary on Holy Scripture by Dom Orchard, ya. Di dalam Wahyu 13 ayat 1 ada digambarkan ada seekor binatang yang keluar dari dalam laut dengan 7 kepala dan dengan 10 tanduk. Nah, kira-kira gambarnya adalah seperti gambar di atas, ya. Nah, ini adalah melambangkan bahwa inilah yang namanya kerajaan Roma yang ada pada zaman kitab Wahyu tersebut ditulis. Nah, 7 kepala di sini bermakna ganda. Yang pertama, 7 itu bermakna adalah 7 gunung atau 7 bukit yang ada di Roma, yaitu di sini adalah Gunung Aventiano, Celio, Capitolino, Esquilino, Palatino, Quirinale, Viminale. Nah, saudaraku, makna kedua dari angka 7 kepala ini adalah mengenai 7 orang Kaisar Romawi. Nah, itu mulai dari Kaisar Agustinus, Tiberius, Gaius, Claudius, Nero, dan dilanjutkan oleh Vespasian, dan Titus, dan Domitian yang adalah ke-8. Nah, Domitian ini yang hidup di zaman Rasul Yohanes, yang dimana dituliskan di dalam Wahyu ini. Dan dialah yang dikenal sebagai Kaisar Nero yang hidup kembali. Karena kenapa dia disebut sebagai Kaisar Nero yang hidup kembali? Karena dia begitu kejam, menyerupai apa yang dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Kaisar Nero. Nah, 10 tanduk sendiri di sini seperti yang juga disebutkan di dalam Daniel 7 ayat 7, nanti saudara bisa baca sendiri, adalah kerajaan-kerajaan sekutu daripada Romawi. Berikutnya kita akan langsung lompat ke Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, dan juga hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Nah, saudaraku, hujat yang disebut oleh Kaisar Domitian ini atau Nero yang hidup kembali ini adalah menganggap dirinya adalah Allah. Ya, ini tercatat di dalam sejarah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk. 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, saudaraku, di ayat yang ke-11 ini, binatang lain yang disebutkan ini adalah kekuasaan sipil dan religius yang ada di Asia. Nah, kita lanjutkan lagi untuk ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Nah, saudaraku, di ayat 15 ini adalah tanda-tanda yang dahsyat di mana menurut hasil penemuan, ya, patung-patung
tersebut ditemukan di dalamnya ada tabung-tabung, ya, tabung-tabung yang sebenarnya dulunya berisi sesuatu yang bisa mengeluarkan api. Nah, Alexander Abrikonikos, orang Asia yang hidup pada zaman para rasul, membuat patung naga yang besar. Nah, seperti pada gambar ini, ya, dengan topeng yang membuatnya seolah-olah dapat berbicara. Jadi, yang dimaksud dengan ayat 15 ini adalah sebuah patung yang dibuat oleh Alexander Abrikonikos yang dapat berbicara. Dan di dalamnya berisi tabung-tabung sehingga bisa mengeluarkan api. Nah, kita lanjutkan saudaraku, ayat ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, saudaraku, ayat 16 ini adalah semua orang Yahudi yang tunduk pada kaisar pada waktu itu diberi tanda cap dewa, ya, dewa Dionysus. Nah, seperti ini kurang lebih, ya. Diberi tanda cap dewa Dionysus. Ini adalah tanda yang menjadi lawan kontras dari tanda cap di jiwa kita yang kita terima melalui pembaptisan. Nah, saudaraku, tanda ini ya oleh banyak orang diartikan sebagai microchip pada masa depan yang menandakan iblis dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bukan. Jadi yang disebut tanda ini sebenarnya adalah cap yang diberikan oleh kaisar kepada orang-orang Yahudi yang tunduk kepada dia. Ini adalah cap seorang dewa, ya, gambar seorang dewa yang bernama Dionysos. Kita lanjutkan lagi, saudaraku, di ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang Kristen yang tidak mempunyai cap tersebut. Mereka akan dikucilkan, mereka akan diboikot pada masa itu. Nah, saudaraku, kali ini saya akan membahas ini sampai dengan ayat ke-17 karena ada pembahasan yang lebih penting di ayat 18 dan nantinya akan lebih mendetail dan lebih panjang karena ayat 18 ini berkaitan dengan angka 666 yang disebut sebagai angka iblis. Kita akan lihat apakah benar itu merupakan angka iblis. Kita akan bahas di part 2. Nah, saudaraku, demikian pembahasan di part 1 ini. Terima kasih saudaraku, Anda sudah menyaksikan channel ini. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga komen agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.